Halo bro, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini Malva akan menceritakan film berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Haunting in Connecticut 2009. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu untuk membantu saya lebih berkembang lagi. Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan check it out. Berlatar belakang pada tahun 1987, seorang ibu rumah tangga bernama Sarah pulang dari rumah sakit karena anaknya yang bernama Matt mempunyai penyakit kanker. Setelah sampai di rumahnya, Sarah memberitahu suaminya yang bernama Peter bahwa penyakit Matt semakin memburuk. How is he now? Sarah mempunyai saudara yang bernama Wendy. Wendy tersebut selalu membantu Sarah dalam hal mengurus dua anak yang masih kecil, yakni bernama Billy dan Mary. Sangat tidak kebetulan sekali saat itu perekonomian mereka sedang paceklik. Jadi mereka berdua memutuskan untuk menggadaikan rumahnya, lalu mencari sewaan rumah dengan bayaran yang sangat murah dan jarak tempuh untuk pergi ke rumah sakit tidak begitu jauh. Can come up on the weekends. Get a second mortgage on our second mortgage. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Sarah membawa Matt kembali ke rumah sakit untuk melakukan operasi ringan agar kanker yang dialami Matt semakin membaik. Tidak jauh dari area rumah sakit, Sarah bertemu dengan seorang kakek tua yang akan menyewakan rumahnya dengan bayaran yang sangat murah. Saat malam hari akan pulang, Matt merasakan sakit yang begitu luar biasa. Akibat hal itu, Sarah memutuskan untuk bermalam di rumah sewaannya tanpa harus menunggu persetujuan dari Veter. Malam pertama di rumah barunya, Matt bermimpi bahwa dirinya mendengar suara yang sangat aneh. Suara tersebut menuju ruang bawah tanah yang sangat terlihat sekali menyeramkan. Tak lama kemudian, tiba-tiba lalu setelah itu Sarah menemukan beberapa foto peninggalan rumah tersebut, dan yang anehnya lagi hampir semua hasil foto itu terlihat dalam keadaan tewas. Akibat hal itu Sarah langsung membuangnya. Dan entah apa alasan Matt memilih ruang bawah tanah untuk dijadikan kamar barunya. Di dalam ruang bawah tanah tersebut masih terdapat satu ruangan yang dikunci oleh pemiliknya. Matt berpikir mungkin saja ruangan tersebut adalah ruangan privasi. Sarah menyiapkan kamar baru untuk Wendy dan tanpa mereka sadari bahwa ada salah satu makhluk halus yang sedang mengikutinya. Lalu setelah itu ketika Sarah sedang mengepel kamar barunya Matt, di pandangan Matt seorang air per itu berubah seketika menjadi darah. Tetapi saat itu Matt tidak ingin memberitahu siapapun bahwa setelah pindah rumah, Matt bisa merasakan dan melihat langsung alam gaib. Malam hari telah tiba. Kali ini Matt melihat langsung ketika seorang ayah bernama Iceman dan anaknya yang bernama Jonah seperti sedang melakukan ritual. Ritual tersebut sangat mengerikan sekali, yang dimana semua badan mayat ditulis oleh Carter, bahkan kelopak matanya pun digunting. Akibat hal tersebut, Matt ingin sekali bisa masuk ke ruangan khusus itu. Saat pagi hari Matt bersama Sarah pulang sehabis berobat rutinan, kini penglihatan Matt perihal alam gaib semakin hari semakin tajam. Bahkan bisa merasakan bahwa di rumah tersebut dulunya adalah tempat ritual yang sangat mengerikan. Tetapi Matt saat itu belum berani untuk bilang kepada orang tuanya. Dan lalu ketika malam hari, Matt kehilangan kesadaran dan tubuh Matt bergerak sendiri menuju ruangan tersebut. Pagi hari telah tiba. Billy mencari Matt yang sudah berada di ruangan itu. Bahkan Billy pun heran entah kenapa Matt bisa masuk ke ruangan itu, sedangkan pintu ruangan itu terkunci sangat rapat. Lalu Matt kali ini mencoba melihat sejarah ruangan tersebut dengan memutar tempat tidur yang dinaiki oleh Billy. Tak lama kemudian Peter datang menemui mereka. Akibat hal itu Peter mengetahui sejarah rumah tersebut dan menyadari itulah alasannya mengapa rumah itu sangat murah sekali. Setelah mengetahui asal-usul rumah tersebut, Peter sangat marah kepada Sarah. Tetapi bagi Sarah, rumah tersebut sangatlah sempurna karena jarak tempuh menuju rumah sakit sangat dekat.
Malam hari telah tiba. Sebelum makan, Peter memberitahu mereka semua bahwa rumah tersebut dulunya adalah rumah pemakaman. Dan lalu ketika Matt akan memimpin doa, tiba-tiba iya, itu. Matt melihat langsung saat ritual pemanggilan roh, tetapi Sarah hanya menyadari bahwa itu sebagian efek dari obat saja. Lalu setelah kejadian hal tersebut, Wendy mencoba menenangkan pikiran Matt. Akibat kejadian semalam, Matt harus dibawa ke rumah sakit. Di sana Matt bertemu dengan seorang pendeta bernama Nicholas. Nicholas tersebut mengalami penyakit yang sama. Bahkan Nicholas sangat menyadari bahwa Matt bisa melihat alam gaib. Akibat hal tersebut, Nicholas langsung berikan kartu namanya. Dan lalu ketika malam hari, Wendy dan Mary dihantui oleh penghuni rumah tersebut, tetapi mereka tidak menyadarinya. Pagi hari telah tiba. Matt mencoba menghibur dua adiknya dengan cara melakukan permainan petak umpet. Tak lama kemudian, tiba-tiba iya, itu. Beberapa sosok penghuni rumah tersebut menampakkan dirinya tepat di hadapan Matt. Lalu setelah itu, Matt langsung pergi menemui Nicholas untuk menceritakan yang dialami dirinya. Di sana Nicholas memberitahu bahwa penghuni rumah tersebut seperti menginginkan jiwa Matt. Jika memang konsepnya seperti itu, di lain waktu Nicholas bersedia untuk membantunya. Dan lalu ketika Matt sedang sendirian di rumahnya, tiba-tiba iya, itu. Sosok hantu yang berbeda muncul di hadapan Matt. Tak lama kemudian, Sarah bersama yang lainnya telah pulang ke rumah. Bahkan mereka pun melihat Matt yang sedang tidak baik-baik saja. Akibat hal itu, Sarah sangat terpukul sekali melihat kondisi Matt semakin memburuk. Bahkan perawatan untuk Matt pun harus terus berjalan sedangkan perekonomian mereka sedang semakin menurun. Salah satu cara untuk menenangkan pikirannya yakni bercerita langsung dengan sang pencipta. Tapi beda halnya dengan Peter ketika sedang tertekan, Peter selalu mabuk sampai tidak sadarkan diri. Saat pagi hari, Wendy mencoba menghibur adiknya Matt dengan cara melakukan permainan petak umpet. Akibat hal itu, tiba-tiba di dalam lubang tersebut, Matt mendapatkan sebuah peninggalan sejarah yang dimana di dalam kotak tersebut terdapat sebuah foto yang sama saat pertama kali Sarah datang ke sana. Bahkan Matt pun menemukan ratusan kelopak mata. Dan kali ini Matt bercerita kepada Wendy bahwa setelah pindah rumah, Matt selalu melihat Jonah. Bahkan Jonah tersebut selalu masuk ke dalam tubuh Matt, entah apa tujuannya. Akibat hal itu, Wendy membawa Matt ke tempat perpustakaan sejarah untuk mengetahui kebenaran lebih lanjut. Okay, so check it out. A case of materialization. Ternyata Jonah dijadikan bahan media oleh Eichmann, bertujuan saat orang-orang datang ke sana ingin berinteraksi dengan orang mati atau mencari sesuatu, jadi Jonah lah yang akan dirasuki oleh roh tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, Eichmann dan Jonah mengaku bahwa mereka bisa memperkuat ketika pertemuan roh yakni ektoplasma. Show a gelatinous material oozing from all the natural orifices of the medium. Ektoplasma adalah zat misterius mengalir dari tubuh media dan bahkan selalu mengeluarkan cairan gelatin yang keluar dari semua lubang anggota tubuhnya. Karena sudah merasa siap, jadi Eichmann mengundang semua orang dari seluruh penjuru untuk melakukan ritual tersebut. Akibat hal itu, Eichmann dan keempat orang yang duduk bersama Jonah tiba-tiba tewas tanpa sebab yang pasti. Dan lalu Jonah berserta ratusan mayat pun menghilang begitu saja. Lalu setelah itu Nicholas datang ke rumah Matt untuk membantunya. Di sana Nicholas memberitahu mereka bahwa ritual yang dipakai oleh Eichmann sangatlah kuat. Bahkan di balik semua itu, Eichmann mencoba meningkatkan kekuatan Jonah. Saat mereka bertiga mencoba mendoakan arwah yang berada di rumah tersebut, tiba-tiba
Iya, seperti itu. Itulah yang disebut ektoplasma zat misterius keluar dari mulut Jonah. Tak lama kemudian, Sarah pulang ke rumah dan lalu mengusir Nicholas karena Sarah tidak mengenalnya. Sebelum pergi dari sana, Nicholas memberikan kartu namanya karena ia yakin suatu hari Sarah akan membutuhkan Nicholas. Setelah hal itu, di tengah malam yang sangat sunyi, Wendy didatangi beberapa burung tetapi bukan sembarang burung. Dan bahkan sosok penghuni rumah tersebut pun memperlihatkan dirinya. Saat Sarah mendengar beberapa suara langkah seseorang dan ternyata... Iya, itu. Kini sosok penghuni rumah tersebut meneror mereka semua. Masalah ekonomi yang semakin sulit, Peter pun harus memperhitungkan pengeluarannya. Jadi saat Peter pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, ia melihat beberapa lampu menyala di tengah malam. Akibat hal tersebut, Peter malah kepada mereka semua. Lalu setelah itu Sarah memperingati Peter bahwa ketika satu keluarga telah terbentuk, mereka akan membutuhkan kekuatan seorang ayah, bukan dari keegoisannya. Lalu saat mereka akan tidur kembali, tiba-tiba... Iya, itu. Benturan energi yang begitu dahsyat pun telah mereka rasakan. Akibat hal tersebut, Sarah langsung menghubungi Nicholas untuk membantu mengusir roh jahat itu. Di sana Nicholas mengeluarkan magnet besi yang diyakini bisa mendeteksi keberadaan roh yang terkunci. Saat Nicholas mencoba masuk ke ruangan misterius itu pun beberapa peralatan bergerak sendiri dan Nicholas mengetahui bahwa ada roh yang terkunci di balik lorong itu dan lalu mencoba mengeluarkan jasa roh tersebut. Setelah melakukan hal tersebut, Nicholas pergi membawa jasad itu untuk menguburnya dengan layak. Dan lalu ketika Nicholas sudah pergi entah kemana, seluruh tubuh Matt tiba-tiba muncul tulisan ritual yang pernah ia lihat. Di tengah perjalanannya, abu jasad yang sempat Nicholas ambil memperlihatkan wujudnya dan ternyata itu abu jasad milik Jonah. Bahkan Matt yang sedang di rumah sakit pun ia datangi olehnya. Dan ternyata Jonah selalu datang kepada mereka hanya ingin memperlihatkan fakta yang terjadi saat kejadian waktu dulu. Ketika sudah mengetahui asal-usul kematian Jonah, Nicholas langsung menghubungi telepon rumah Sarah bahwa roh Jonah adalah roh baik. Jonah mencoba mengeluarkan roh yang terkunci karena ratusan mayat yang menghilang itu adalah ulahnya Eichmann. Tanpa mereka sadari bahwa Matt kabur dari rumah sakit menuju rumahnya, Wendy hanya bisa mengira bahwa Matt akan menyakiti keluarganya sendiri. Tetapi di balik semua itu, Matt sudah mengetahui di mana letak keberadaan mayat-mayat itu disimpan dan akan mencoba membebaskannya. Lalu Matt menyuruh Wendy dan adik-adiknya keluar dari rumah itu dan menutup akses pintu masuk agar mereka tidak ikut campur dalam urusan hal tersebut. Dan hingga pada akhirnya Matt berhasil membebaskan roh yang terkunci di rumah itu. Setelah semua kejadian hal itu, penyakit kanker Matt sembuh total dan rumah tersebut dibangun kembali dan telah terjual. Bahkan tidak ada penghuni berikutnya yang diganggu oleh makhluk lain dan film pun tamat. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung Malpa untuk terus berkembang. Jika kalian para penikmat alur film menyukai channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena satu klik tombol merah saja sangatlah berarti. Saya Malpa pamit undur diri, see you next video. Bye-bye.